Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama gua Muhammad Rayhan Fadilah dan gua di sini menjadi tutor kalian dalam bagaimana caranya kita menggunakan ISPT yang baik dan benar. Karena selama ini tuh masih banyak orang-orang yang menggunakan ISPT tapi masih banyak pusingnya. Apa tuh pusingnya? Kayak seperti error log dan lain-lain. Nah, di sini gue bakal menginput yang pertama bukti potong A1, referensi pegawai, dan PPh bulanan di masa Desember, teman-teman. Nah, yang pertama harus kita buka adalah, coba kita lihat dulu soalnya. Oke, di sini sudah tertera ada identitas pekerja, nama pemotong pajaknya PT Rehan Keren dengan NPWP 8470666172440000. Nah, di sini berisi data pegawai. Di sini data pegawai yang pertama ada Evan Dimas Darmono dengan dia mempunyai NPWP, Ilham Udin Armain dia juga mempunyai NPWP, Witan Sulaiman dia juga mempunyai NPWP, Aura Kasih tidak mempunyai NPWP, Sakura mempunyai NPWP, dan Kurnia Mega mempunyai NPWP. Kita lanjut saja ya teman-teman ke data gaji di bulan Januari. Nah, jika kalian melihat soal seperti ini, di mana di bulan Januari sampai Desembernya itu berbeda-beda datanya. Nah, yang kalian harus lakukan adalah samakan dulu judul di atasnya. Setelah itu, setelah sudah dapat judul di atasnya dan sama semua, contohnya seperti ini. Contoh di Februari itu nggak ada THR ya. Kita kita hapus dulu jadi Ctrl Min. Nah, jika ada THR, teman-teman tinggal memakai shortcut Alt H I sorry Alt H I E, atau akan lebih baik jika memakai insert saja. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, lalu setelah menyamakan semua judul di atasnya, kalian harus memberi nama bulan seperti Januari bulan 1, lalu di Februari ada bulan 2 sampai Desember. Kalian harus membuat angka-angka di bulannya itu. Nah, setelah kalian samakan, kalian bentuk master data. Jadi kalian copy dari bulan 1 sampai bulan 12. Ini tuh untuk apa sih? Ini tuh supaya kita tahu pekerja yang kerja di kita apakah dia kerja sampai Desember atau tidak. Nah, setelah kalian samakan, kalian tinggal membuat ininya. Seperti contoh seperti ini. Sorry. Kalian tinggal membuat pivot table-nya. Nah, di pivot table ini nanti bisa terlihat di sini. Saya udah membuat pivot table-nya. Nah, sorry. Nah, di sini pivot masa kerjanya. Terlihat bahwa Aura Kasih itu kerja hanya di Januari. Sedangkan kolega lainnya, Evan Dimas Ulamuddin, Kurnia Mega Sakuan Witan, dia kerja sampai Desember. Nah, bisa dilihat kalau orang yang kerja sampai Desember berarti dia dibuat SPT PPh bulanannya yang hanya Desember saja. Nah, setelah kita tahu siapa saja yang bekerja, kita buat dulu juga referensi pegawainya. Nah, teman-teman yang harus digarisbawahi, di sini itu kita akan membuat referensi pegawai, lalu bulanan, lalu A1. A1 ada di sini. Kita pindahkan dulu supaya lebih enak ya. Nah, jika kalian bingung ada jumlah 1, jumlah 2 sampai jumlah 20 di sini apa? Kalian bisa membuka PPh dulu. Kalian bisa buka ISPT, lalu
Nah, ini ketika masuk ke SPT ini kita harus membuat database sendiri. Saya sudah membuatnya. Kita cari dulu Scope. Nah, passwordnya 123. Login. Nah, kalian harus mengisi NPWP kalian sendiri terlebih dahulu. Sebentar. NPWP saya 84 706 617 424.000. Nah, teman-teman, kalian bisa membuka NPWP. Nah, di sini NPWP saya 84.706.617.424.000. Lah, NPWP tidak valid. Oke. Karena ini contoh, kalian bisa memakai NPWP 00 saja. Nah, oke, nama dulu PT Rehan Keren. Alamat Jakarta. Oh, karena harus sesuai ya. Harus sesuai, jadi kita memakai data yang di sebelah sini. Lintas. Kita copy terlebih dahulu. Lalu nah, sebentar kita masukkan datanya terlebih dahulu. NPWP penanda tangan bisa diambil dari sini. Kita tulis sendiri. 84 706 617 2424. Oke, kita bisa simpan. Isian belum lengkap. Ada yang belum lengkap, teman-teman. Ada di NPWP nama penanda tangan. Nama penanda tangan. Raihan. Nama kalian sendiri juga bisa. Nah, lalu seperti yang tadi saya katakan, bagaimana kita tahu di BPA1 itu ada jumlah 1, jumlah 2, jumlah 3. Nah, bisa dicari di ISPT-nya, teman-teman. Kita pilih ISPT dulu, kita buat SPT baru. Karena kita membuatnya di masa Desember 2021, kita pilih SPT buat SPT baru. Kita ambil 2021 Desember. Nah, tanggalnya bebas ya. Tanggalnya kita di tanggal 29. Buat ISPT. Lalu kita isi SPT daftar bukti potong A1. Nah, kalian pencet baru. Nah, di situ ada rincian penghasilan, di mana rincian penghasilan ini adalah jumlah-jumlah yang ada tadi di data A1 yang saya punya. Yang pertama ada gaji, yang kedua ada tunjangan PPh, yang jumlah ketiga ada tunjangan lainnya, lembur, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada honorarium dan imbalan lain. Yang kelima ada premi asuransi yang dibayar. Lalu yang keenam ada penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang dikenakan potongan PPh. Yang ketujuh ada tantium, bonus, gratifikasi, dan jasa produksi. Yang kedelapan ada jumlah penghasilan bruto 1, 2, 3, 4. Di nomor 9 ada biaya jabatan, nomor 10 ada iuran pensiun, nomor 11 ada jumlah pengurang, nomor 12 ada jumlah penghasilan neto, yang ke-13 adalah penghasilan neto masa sebelumnya, yang ke-14 jumlah penghasilan neto untuk pasal PPh pasal 21, yang ke-15 penghasilan tidak kena pajak, yang ke-16 penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan, yang ke-17 PPh 21 atas penghasilan kena pajak
setahun. Yang ke-18 PPh pasal 21 yang telah dipotong. Dipotong masa sebelumnya. Nomor 19, jumlah 19 PPh pasal 21 terutang, dan 20 PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong. Terkadang di ISPT ini tuh ada komputer-komputer yang pada saat buka ISPT kurang terlihat jelas huruf-hurufnya. Nah, begitu. Nah, karena di sini saya bakal menjelaskan bagaimana mengimpor A1 referensi pegawai dan bulan Desember, kalian harus tahu dulu bahwa pegawai-pegawai yang ada di urutan ini adalah pegawai-pegawai yang pertama, yang di urutan pertama itu harus pegawai yang sudah keluar. Kenapa? Akan lebih gampang soalnya. Nah, di sini ada aura kasih, di mana aura kasih itu hanya kerja 1 bulan dan disusul dengan teman-teman yang kerja sampai Desember. Nah, di sini jumlah satunya itu adalah VLOOKUP dari master data yang sudah saya kerjakan di sini, di mana jumlah satu gaji pokoknya itu adalah jumlah dari gaji dia dari Januari sampai Desember. Itu bisa kita lihat dari pivot gaji, di mana tadi di master data kita pivot semuanya dan ambil semua data mengenai PPh pasal 21. Di mana sini ada gaji pokok, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi, di mana tunjangan perumahan dan tunjangan komunikasi itu masuk ke tunjangan lainnya, dan juga lembur juga masuk ke tunjangan lainnya dan tunjangan kesehatan. Lalu sembako itu kalau saya itu masuk ke bonus atau gratifikasi, di mana bonus yang kita gratifikasi ditambah dengan THR. Maaf, ini typo. Lalu di sini ada sum of JKK dan JKM. JKK JKM ini adalah premi asuransi, di mana jadi penambah untuk penghasilan bruto, dan di sini ada JHT, di mana JHT itu adalah pengurang dari penghasilan bruto. Nah, di sini saya sudah dapat hasilnya. Ini di VLOOKUP dari PV gaji, di mana gaji di sini yang kalian harus lakukan adalah kalian blok dulu, lalu copy ke sheet yang baru agar kalian bisa memindahkan atau nge-VLOOKUP gaji pokok tersebut. Nah, saya di sini sudah ada kok. Di gaji. Nah, di sini, teman-teman. Nah, lalu di sini ada jumlah 2 dan seterusnya. Itu kalian bisa buka di tugas-tugas sebelumnya atau cari di per 16. Itu mengenai PPh pasal 21. Nah, di sini saya bakal ngejelasin nih ke teman-teman, gimana caranya sih supaya saat ngimpor itu kalian tidak error log. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah, kalau saya membuat CSV-nya itu dimulai dari Excel terlebih dahulu. Seperti ini contohnya. Contohnya ketika kalian buka ini di OSC program FAS 86 DJP ISMT masa 2124, lalu di dokumentasi dan contoh CSV, di sini ada banyak yang kalian butuhkan. Tapi untuk di tugas kali ini saya hanya akan mengambil 1721 BPA1, lalu referensi pegawai A1 dan 1721 1 bulanan. Nah, kalian copy ke folder yang kalian ingat. Lalu kita buka terlebih dahulu BPA1. Nah, di BPA1 ini
kelihatan bahwa saya sudah masuk semuanya ya. Nah, akan lebih baik kalau kita hapus dulu. Hapus. Nah, kan kalau CSV itu udah masuk format dari ISPT ya, jadi kita harus membuat yang sama. Makanya saya buat di soal itu langsung CSV-nya, tapi dalam bentuk Excel supaya kalau misalnya ada yang salah, saya tinggal mengganti di Excel-nya lalu dikopas lagi ke CSV-nya. Ini kita kopas saja. Nah, eh, dalam hal copy paste CSV itu ada yang harus kalian ingat bahwa di CSV itu tidak boleh yang ada namanya rumus. Jadi kita copy paste value. Nah, dalam pembentukan CSV biasanya kalian itu harus ingat bahwa kalau di CSV itu sudah ada format seperti NPWP yang harus diganti formatnya, NIK, lalu biasanya itu ada jenis kelamin harus bisa diganti ke format yang telah DJP sediakan. Contohnya seperti ini, saya mau mengganti NPWP, tinggal kalian ganti ininya format nomornya menjadi custom. Lalu kalian input 0 sebanyak 15 kali. Sudah. Lalu yang kalian lakukan sekarang adalah menghilangkan titik dan garisnya. Itu bisa memakai cara Ctrl F, lalu kalian pilih ganti, lalu kalian pilih titik, lalu kalian ganti semua. Lalu selanjutnya di sini ada garis yang harus dihilangkan, jadi ganti semua. Nah, oke. Lalu di sini ada NIK, di mana NIK format nomornya harus disesuaikan dengan NIK yang sama seperti format di ISPT. Jadi yang kalian harus lakukan adalah menginput 0 sebanyak 16 kali. Lalu di paling sebelah kanan itu ada NPWP penanda tangan, di mana Evan Dimas sebagai direktur atau pemotong, di mana Evan Dimas yang memotong pajak mereka. Kita ganti formatnya menjadi 0 sebanyak 15 kali. Oke. Kita cek dulu apakah sudah rapih. Biasanya ada kesalahan itu di nomor bukti potong, di mana kita lupa mengganti tahunnya. Di sini kan ada 21 nih. Biasanya kalau dari ISPT itu 1.1, 12, 14. Itu harus kita ingat. Lalu di NPWP, di mana NPWP kalau kita ganti CSV itu akan selalu berbeda formatnya. Lalu jadi jenis kelamin, di mana laki-laki itu male dan perempuan female itu harus diganti. Gampang saja tinggal pakai Ctrl F seperti tadi kita menghilangkan titik di NPWP. Lalu selanjutnya ada WP luar negeri, di mana ini semua dari Indonesia, jadi kita pakai kodenya N. Kalau misalnya ada luar negeri, kita pakai kodenya Y. Lalu kadang-kadang orang-orang suka menyamakan NPWP dengan nomor bukti potong, di mana titiknya dan garisnya harus dihilangkan. Sebenarnya nomor bukti potong dan kode pajak ini tidak harus dihilangkan garis atau titiknya. Kita cek dulu apakah di sini masih ada rumus. Kalau masih ada rumus, pasti kita error log. Nah, udah. Akan lebih baik kalau kita tahan terlebih dahulu. Lalu kita buka referensi pegawai terlebih dahulu. Nah, karena ini saya udah ada, kita hapus dulu. Lalu kita input dari jawaban yang telah kita buat.
Kita di sini referensi pegawai. Lalu paste value, Control Alt V kalau kalian mau shortcutnya. Lalu kalian ganti format NPWP-nya. Seperti tadi kita Ctrl F terlebih dahulu. Kita ganti garisnya. Lalu ganti titiknya. Nah, lalu karena ini ada 0, kita harus ganti formatnya. Kita ganti, maaf. Nah, oke, setelah ini kita lihat dulu apakah ada yang salah. Kalau kita cek ternyata sudah benar sesuai apa yang kita jawab di soal, kita minimas terlebih dahulu, akan lebih enak. Lalu kita buka masa bulanan Desember. Nah, pasti kalian bingung, kan PPh 21-nya untuk masa Desember kan belum ada ya. Kalau misalnya kita lihat soal itu kita sudah mempunyai rekap PPh 21 dari Januari sampai November dan dijumlahkan. Nah, caranya adalah bukti potong A1 ini buktinya, di mana ketika kita mencari dari jumlah 1 sampai jumlah 19, di mana ini PPh terutangnya. Nah, kalian ini itu adalah jumlah PPh setahunnya. Lalu bagaimana cara mendapatkan PPh 21 masa Desembernya? Kita tinggal kurangi PPh pasal 21 setahun dikurangin PPh 21 Januari sampai November. Ini sudah ada rumusnya. Nah, lalu penghasilan brutonya itu hanya penghasilan bruto di masa Desember. Ini terlihat. Nih. Saya jumlahkan penghasilan brutonya itu dari gaji pokok sampai tunjangan-tunjangan dan THR dan JKK-JKM. Begitu. Nah, kalian tinggal masukkan ke sini, kalian kopas semuanya. Ini by rumus VLOOKUP saya. Lalu kita masukkan ke CSV di masa Desember. Ctrl C. Di sini. Nah, ini kan udah ada ya. Kita Ctrl Alt V dulu aja biar cepet. Oh. Yes. Kita paste value. Lalu seperti biasa NPWP-nya kita benarkan. Nah, di sini terlihat bahwa yang kerja sampai Desember itu hanya 5 orang. Di mana Sakura kan tadi cuma kerja sampai Desember ya teman-teman. Kita ganti dulu formatnya. Ganti semua. Lalu garisnya kita ganti semua. Nah, ketika kalian sudah membuat dengan benar, yang kalian lakukan adalah di save as. Kita save as, simpan sebagai. Kita tulis bulanan fix ya teman-teman. Bulanan fix. Lalu kita buka yang referensi pegawai, kita save as terlebih dahulu. Referensi pegawai fix. Lalu kita buka A1. A1 kita save as. Di veteran keren.
BPA1 fix. Oke. Nah, kita close dulu teman-teman semuanya. Kecuali soal. Nah, saatnya kita masuk ke impor-impor, di mana ini selalu menjadi momok yang menakutkan bagi kita semua pelajar di pajak. Yang pertama kita harus daftar dulu ininya. Kita harus mengimpor referensinya terlebih dahulu, karena ini yang paling simple. Kita ambil yang referensi pegawai fix, kita open, lalu kita impor, dan impor 6 record berhasil. Tandanya format yang kalian sudah lakukan di CSV kalian itu sudah benar. Lalu selanjutnya kita impor daftar bukti potong A1. Nah, di sini nih kita kadang-kadang kita kadang-kadang sulit untuk mengimpornya. Bukti potong A1. Lalu buka file di PT Raihan Keren. Lalu kita ambil BPA1 fix, lalu open, lalu kita import. Nah, di sini kan bahwa terjadi kesalahan, seperti yang saya katakan, bahwa terjadi kesalahan 0 record berhasil dan 6 record gagal. Tidak usah kaget teman-teman, kita tinggal buka error. Nah, kita lanjut teman-teman. Tadi terjadi kesalahan, ternyata error log yang saya buka itu bukan error log yang terbaru. Nih kita lihat di date modified. Nah, harusnya saya di error log di tahun 2022. Nah, di sini tuh ternyata NPWP pemotong yang dimasukkan tidak 15 digit. Memang tadi terjadi kesalahan. Kita buka saja di ini kita, di CSV kita, di BPA1 fix. Lalu kita rapihkan semuanya. NPWP menjadi 15 digit. 15 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Lalu NIK, di mana NIK itu harus 16 digit. 16 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 16. Lalu kita lihat di tanggal bukti potongnya, siapa tahu berubah. Nah, tidak. Kita NPWP-nya kita betulin lagi, yang Evan Dimas dan kawan-kawan. Oke, sudah. Lalu kita cek dulu teman-teman apabila terjadi kesalahan kembali. Ternyata kita hanya salah di NPWP teman-teman. Kirain saya salahnya banyak. Jadi semua, lalu di titik. Oke, ternyata sudah. Nah, bentar. Oh, ini terjadi kesalahan. Bahwa NPWP Evan Dimas kan hanya 1. Nah, begini. Lalu kita simpan lagi, harus di save as ya teman-teman, ingat. Fix X-nya 2. Lalu kita harus impor kembali. Nah, kalau misalnya kalian tadi udah impor, kalian harus lihat dulu di bukti potongnya, siapa tahu sudah ada yang masuk. Jadi kita harus hapus. Nah, ini sini kosong, makanya kita bisa langsung impor teman-teman. Sorry, buka file, fix yang X2. Continue. Oke. Lalu ternyata ada kesalahan di ISPT-nya. Tenang, jangan panik. Jangan panik. Kita tinggal buka ISPT-nya lewat
data C. Dan kalau kalian tiba mau masuk lagi ke SPT, itu kalian sudah otomatis ke database atau yang sudah kalian masuki tadi. Hanya kalian tinggal masukkan saja passwordnya, login berhasil, lalu kita pilih SPT dulu, buka SPT yang masa Desember. SPT berhasil dibuka, lalu kita impor bukti potong A1. CSV impor bukti potong A1. Kita buka file tadi yang X-nya 2 ya teman-teman. Kita impor coba. Nah, import 6 record berhasil, itu tandanya memang format yang kita pakai itu memang sudah benar. Lalu setelah itu yang kita lakukan adalah mencetak daftar bukti potong A1 yang tadi kita sudah dapat. Lalu ini sudah terlihat bahwa Aura Kasih, Evan Dimas, dan kawan-kawan sudah tercantum dalam ISPT. Kita pilih semua. Lalu kita perbesar terlebih dahulu. Oh, ternyata teman-teman ISPT saya sedikit bermasalah. Sebentar. Nah, lalu maaf tadi terjadi kesalahan juga. Kita lanjut ke kita harus impor SPT PPh bulanan di bulan Desember. Pemotongan pajak bulanan. Kita impor terlebih dahulu. Kita buka filenya terlebih dahulu. Kita tadi sudah menyiapkan file di bulanan fix. Kita open, kita impor. Nah, 5 record berhasil. Lalu kita cetak. Ketika kita sudah mengimpor A1, lalu pajak bulanan di Desember, dan juga referensi, kita bisa mencetak SPT induk. Nah, kalau saya dianjurkan untuk mencetak SPT induk terlebih dahulu. Kita cetak. Oh, harus disimpan dulu teman-teman, maaf. Kita simpan. Tempat di Jakarta. Kita simpan. Spender berhasil simpan, lalu kita cetak dan dimasukkan ke folder yang telah kita sediakan. Di desktop PT Raihan Keren. Di sini kita harus cetaknya. Supaya data kalian tuh bersih. SPT induk PT Raihan Keren. Export complete. Lalu yang kita lakukan adalah mencetak bukti potong A1. Kita pilih semua dan cetak langsung. Memang waktunya sedikit lama teman-teman. Bukti potong A1 PDF. Setelah itu kita karena ada 5 orang, jadi kita harus mencetak kelima-limanya. Tapi saya ada cara lebih gampang, di mana kita mencetaknya itu
Bentar. Kita cetak dulu terlebih dahulu satu-satu. PDF 2, PP 1, PDF 3, BP 1, PDF 4, lalu kita cek terlebih dahulu. Sebenarnya tadi kita ada yang kita tidak cetak ya. Ini Witan Sulaiman sudah masuk. Lalu ini ada PT Rehan Keren. Ada Sakura. Lalu ada Kurnia Mega. Lalu ada Aura Kasih. Ada 5 pegawai. 1, 2, 3, 4. Dimana di sini seharusnya ada 5 pegawai. Kita cetak, ada 6 pegawai. Kita cetak dulu yang Evan Dimasnya. BP 15, PDF 5. Nah, coba kita pilih semua, lalu kita tidak cetak langsung. Nah, di sini kita mempunyai pilihan. Kita mempunyai pilihan untuk dalam satu... Oh, ternyata tidak ada pilihannya. Nah, setelah kita mencetak bukti potong A1, kita tinggal mencetak bulanan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita tinggal mencetak bukti potong satu masa pajak, BPH satu masa pajak di bulan Desember. Kita bisa lihat di CSPT lalu satu masa pajak. Tadi kan kita sudah mengimpor bulanan ya. Nah, terlihatnya itu di sini teman-teman di satu masa pajak. Kita simpan saja karena memang tidak ada BPH yang 0, jadi ini jadi 0 kan. Lalu kita simpan, kita pilih semua, jangan dulu, kita simpan dan cetak. Simpan dan cetak. Cetaknya kita di tempat yang sudah kita tadi sediakan. File name. Satu masa PDF. Nah, alhamdulillah teman-teman, dari kita mengisi SPT lalu kita mengimpor itu hanya ada kesalahan di NPWP. Sekian dari saya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.